Hal-hal seperti ini harus bisa kita kendalikan, sehingga kemudian memberikan keseimbangan. Keseimbangan kepada diri kita sebagai seorang lelaki, supaya tadi yang menonjol tidak selamanya harus egonya, tapi kita bisa mengendalikan ego sebagai salah satu alat kelengkapan kita sebagai manusia. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengkle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya, sampurasun. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan channel Merawat Budaya Nusantara. Channel tempatnya kita berbincang-bincang mengenai budaya, tapi untuk saat-saat ini kita masih berbincang-bincang mengenai pusaka-pusaka tradisional atau senjata-senjata tradisional Nusantara. Pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dengan pusaka tangguh atau era-era dari wilayah seputar Jawa Tengah. Dan kembali kita berjumpa dengan pusaka, kemungkinan adalah era-eranya Mataram awal, tapi sebagai sebuah selingan, selain keris, kali ini kita akan membahas mengenai pusaka yang berbeda dapurnya, yaitu tombak. Mari kita sama-sama lihat pusakanya. Nah, kali ini kita berjumpa dengan sebuah tombak, tetapi tombak ini menggunakan warangka maupun deder itu yang sifatnya adalah second. Second itu artinya yang mudah untuk dia bisa dibawa kemana-mana. Jadi biasanya kalau tombak itu adalah seringkali tombak itu menggunakan landean atau hulu yang panjang, bisa panjang sehasta, bisa panjang kemudian lebih panjang lagi, sampai kemudian tombak itu memang digunakan sebagai senjata-senjata tusuk dalam sebuah pertempuran. Nah, kalau tidak keliru, ini dapurnya adalah dapur Biring Lanang, yang sifatnya adalah dia diberikan warangka atau sandangan yang berupa sandangan-sandangan second yang mudah untuk dibawa-bawa kemanapun kita bepergian atau berada. Jadi tombak ini ada beberapa fungsi. Salah satu fungsinya memang adalah tombak itu digunakan sebagai senjata. Tapi ada fungsi lain juga digunakan sebagai pusaka, atau bahkan di situ ditanamkan mengenai berbagai macam ajaran dari para leluhur kepada kita. Khusus terkait dengan tombak Biring Lanang ini, yang dapat kita sampaikan adalah tombak Biring Lanang itu ada yang mengatakan berasal dari kata kebiri ing palanangan. Tapi kalau bicara mengenai kebiri ing palanangan itu kan kayaknya mengerikan gitu. Karena kebiri itu mengebiri, kemudian pelanangan itu kan kelelakian. Artinya mengebiri kelelakian itu kan kayaknya sesuatu yang mengerikan. Padahal sesungguhnya maknanya tidak semengerikan seperti arti harafiahnya, karena kebiri ing palanangan atau menjadi kemudian dikenal dengan tombak Biring Lanang itu bermakna adalah bahwa kita sebagai lelaki itu dikebiri. Dikebiri itu semacam dikurangi atau diamputasi kemampuannya terkait dengan
kelelakiannya tadi. Tapi dalam hal ini adalah lelaki pada umumnya itu memiliki ego. Egonya yang seringkali ditonjolkan. Betul, ego itu penting karena ego itu adalah sebuah alat yang memang diberikan sebagai sebuah kesempurnaan kita untuk supaya kita itu bisa menjaga diri, supaya kita punya semangat dan sebagainya. Nah, mengebiri pelanangan itu artinya dalam konteks ini adalah memotong atau mengendalikan hal-hal yang bersifat seperti itu. Jadi ego, mau menangnya sendiri, kemalasan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya mau enak sendiri. Jadi banyak hal yang kemudian kalau kita lihat dalam kebiasaan sehari-hari, misalnya adalah di saat istri sedang sibuk di rumah mengurusi segala sesuatunya, laki-laki seringkali sibuk dengan hobinya. Seperti saya ini, gitu kan? Kita sibuk dengan hobinya. Artinya hal-hal seperti ini harus bisa kita kendalikan sehingga kemudian memberikan keseimbangan. Keseimbangan kepada diri kita sebagai seorang lelaki supaya tadi yang menonjol tidak selamanya harus egonya, tapi kita bisa mengendalikan ego sebagai salah satu alat kelengkapan kita sebagai manusia. Kemudian tombak ini, tombak biring lanang ini dilengkapi dengan pamor. Pamor-pamor yang sifatnya kalau kita lihat itu ada dua. Ada pamor Rojo Gundolo, jadi di bawahnya ini, di atas meduk sedikit ini, seperti ada gambaran sesuatunya. Entah itu bisa diartikan gambaran mungkin orang, mungkin apa begitu ya. Sehingga bisa disebut bahwa dia itu ada pamor Rojo Gundolonya. Kemudian selain pamor Rojo Gundolo juga ada pamor Melati Tinumpuk atau Melati Tumpuk. Ya, baik di depan maupun di sisi belakang. Kalau kita lihat ini dua-duanya ada pamor Melati Tumpuknya. Nah, bahkan dia dilengkapi juga dengan wengkon. Artinya si pamor ini juga kemudian dikasih pembatas begitu. Jadi tadi bahwa dengan kita kemudian mampu untuk mengendalikan atau mengebiri dalam tanda kutip itu pelanangan, mampu mengendalikan ego, mampu mengendalikan mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri, mau santai-santai sendiri dan sebagainya. Itu harapannya kemudian kita akan bisa kemudian memberikan keseimbangan pada diri kita sampai kita akhirnya ya kita memiliki kesadaran mungkin untuk mau bekerja keras, mungkin untuk mau mendengarkan pasangan. Sehingga akhirnya kesemuanya itu kalau kita bisa laksanakan dengan baik, maka akhirnya adalah yang timbul adalah Melati Tinumpuk. Melati itu simbol wangi. Artinya itu akan memberikan kemudian sebuah keharuman. Keharuman dalam artian keharuman tadi bisa dalam urusan keluarga menjadi artinya kita disayangi oleh pasangan kita, anak-anak kita. Kemudian di dalam bertetangga itu akhirnya nama kita juga baik, bukan nama yang tercela dan sebagainya. Karena istilahnya orangnya, oh kalau dia mah orangnya gampang untuk diajak bekerja sama. Oh dia orangnya pengertian, tidak mau menangnya sendiri. Dalam hal ini sesuatu yang positif, ego itu tetap positif, asal bisa dikendalikan. Karena kalau nggak ada ego, maka akhirnya nanti kita mungkin salah satunya adalah mudah untuk disepelekan orang, mudah untuk dibodohin orang dan sebagainya. Tapi dengan ego itu akhirnya kita punya alat untuk bisa membela diri, alat untuk bisa mengendalikan diri. Nah, dengan Melati Tinumpuk itu harapannya adalah laksana gampangnya itu mungkin bagaikan kalau harimau itu mati meninggalkan belang, gajah mati itu meninggalkan gading. Sehingga harapannya itu kita kemudian bisa meninggalkan nama baik dari perbuatan-perbuatan kita. Kemudian ada tepennya atau wengkon. Ini bagian dari perlindungan. Harapannya bahwa di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia itu kan selalunya penuh dengan lika-liku. Kalau namanya kita meniti jembatan, apalagi jembatan yang sifatnya wot ogalagil gitu, itu kalau kita terlalu ke kanan pasti jatuh.
Kalau terlalu ke kiri juga jatuh. Sama seperti meniti di pematang sawah, itu kita harus bisa menjaga keseimbangan. Kalau terlalu kanan itu jatuh, terlalu kiri kita jatuh. Maka penting sekali adanya wengkon. Harapannya itu atau doanya adalah supaya kemudian kita itu terlindungi dari berbagai macam hal yang akan menjatuhkan diri kita. Menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kepada pergaulan-pergaulan yang tidak pas dan sebagainya. Kemudian juga ada di bawahnya Rojo Gundolo. Rojo Gundolo ini kalau kita bicara energi, itu adalah bagian dari energi perlindungan juga. Jadi melindungi kita sama seperti halnya wengkon tadi. Maka dengan adanya tombak biring lanang itu kemudian dilengkapi dengan berbagai macam pamor tadi, ada pamor melati tinumpuk, ada wengkonnya, ada Rojo Gundolonya. Itu harapannya adalah kita bisa menjadi manusia yang penuh keseimbangan sehingga kemudian menjadikan kita meninggalkan nama yang baik. Tidak harus terkenal, tapi artinya nama baik itu adalah kita bisa diterima di lingkungan kita, diterima. Yang lebih penting adalah diri kita pada akhirnya bisa menerima bahwa diri kita itu apa adanya yang bisa memberikan keseimbangan untuk semuanya. Harapannya itu sehingga nama kemudian meninggalkan nama baik. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dengan tombak biring lanang, tangguh-tangguh kemungkinan tadi era-era Mataram awal, dengan pamor melati tinumpuk, kemudian wengkon dan Rojo Gundolo memberikan pengajaran kepada diri kita betapa pentingnya kita itu untuk bisa mengendalikan semua hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau ini khususnya lanang artinya sebagai lelaki, itu kita harus bisa mengendalikan semua hawa nafsu yang terkait pada diri kita sebagai seorang lelaki, hubungannya tugas-tugas kita sebagai seorang lelaki, maka kemungkinan nanti kita bisa akan meninggalkan nama baik untuk keturunan-keturunan kita, memberikan toladan yang baik bagi mereka, sehingga generasi mendatang akan selalu lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita dengan tombak biring lanang kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan semacam bekas torehan kepada hati kita masing-masing, khususnya pada saya, supaya saya bisa memaknai apa yang menjadi ajaran para leluhur kita terdahulu yang dicantumkan dalam sebuah pusaka tombak biring lanang kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya, sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam,
maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.